لأجاريهم قلدت ظاهر ما فيهم فبدوت شخصا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Amma ba'du. Yang artinya segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam. Semoga salawat dan keselamatan tercerahkan selalu pada Nabi dan Rasul termulia, keluarga dan sahabat-sahabatnya. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan kultum singkat adab menuntut ilmu. Sahabat yang kucintai karena Allah, Islam adalah agama yang memuliakan orang yang berilmu. Di dalam Islam, orang yang berilmu memiliki tingkatan yang lebih tinggi dibandingkan orang yang tidak berilmu. Karena hukum menuntut ilmu sendiri sudah tercantum dalam hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Thalabul ilmi farindatum ala kulli muslimin. Yang artinya menuntut ilmu wajib dan bagi setiap muslim. Hadis riwayat Ibnu Majah dinilai sahih oleh Syekh album dalam Sahih wa Dafaif sampai Ibnu Majah. Maka sudah jelas bahwa perintah menuntut ilmu adalah wajib bagi setiap umat muslim. Dimanapun berada, kapanpun akan mengalami terus belajar menuntut ilmu. Ada salah satu hal yang beriringan dengan menuntut ilmu dan memiliki kedudukan yang lebih penting dibandingkan ilmu. Itu sendiri adalah adab. Adab dan ilmu memiliki keterkaitan yang sangat kuat. Saya umpamakan, menuntut ilmu merupakan proses berperang, karena sejati yang menuntut ilmu juga merupakan jihad, yaitu jihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika kita akan berperang, pastinya kita akan menyiapkan segala sesuatu hal yang akan kita hadapi saat berperang. Sama halnya seperti menuntut ilmu, kita harus memiliki pedoman dan aturan agar proses kita menuntut ilmu jadi keberkahan sesuai dengan apa yang kita impikan. Maka muncullah pertanyaan, manakah yang lebih dulu diperdalam, adab atau ilmu? Maka jawabannya adalah adab, karena adab tanpa ilmu rasanya percuma. Namun ilmu tanpa adab itu juga tiada guna. Lebih baik orang yang tidak berilmu dibandingkan orang yang tidak beradab. Islam telah mengatur adab-adab dalam menuntut ilmu yang mencakup 8 bagian. Yang pertama, niat. Seperti yang kita ketahui bahwa tujuan menuntut ilmu adalah untuk mencapai keberhasilan dan kesuksesan yang pastinya diiringi dengan materi ataupun hal-hal yang berhubungan kesenangan dunia. Namun, apakah tujuan menuntut ilmu itu semata-mata untuk mendapat itu semua? Semata-mata kayak sahabatku yang kucintai karena Allah, pahamilah bahwa tujuan kita menuntut ilmu adalah untuk memperoleh keberkahan dan agar menjadi manusia yang bermanfaat bagi manusia yang lain. Maka dari itu, niatkanlah diri kita dalam menuntut ilmu semata-mata hanya karena Allah, memperoleh dari Allah. Yang kedua, bersungguh-sungguh. Allah akan memberikan sesuai apa yang kita usahakan. Allah menyukai orang-orang yang terus berusaha meskipun mengalami kegagalan berkali-kali. Maka dari itu, bersungguh-sungguhlah dalam menuntut ilmu agar Allah berikan yang kita inginkan dan memperoleh keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
ketiga, memuliakan guru. Sahabat yang kucintai karena Allah, berbuat baiklah kepada guru mengajar dan setiap pihak yang berperan dan menjadi perantara kita mendapatkan ilmu. Kirimlah doa-doa terbaik kita kepada mereka agar ilmu yang mereka sampaikan senantiasa muncul di ingatan kita dan memperoleh keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, memuliakan kitab. Perhatikanlah cara kita membawa, menyimpan, menyentuh kitab-kitab dan buku-buku yang menjadi sumber kita memperoleh informasi. Dan yang kelima, berdoa. Kita harus sadar bahwa kita adalah makhluk yang lemah. Tanpa pertolongan Allah kita tidak ada apa-apanya. Maka mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala segala sesuatu yang kita butuhkan, termasuk kemudahan dalam menuntut ilmu. Yang keenam, tawakal. Kita harus pasrahkan segalanya kepada Allah Subhanahu wa taala, karena sejatinya kita sebagai manusia hanya bisa berencana dan berusaha, dan Allah yang menentukannya. Dan yang ketujuh, sabar. Tingkatkanlah kesabaran dalam menuntut ilmu, karena untuk mencapai hasilnya maksimal kita harus melalui proses, dan itu adalah hal yang paling berharga dalam menuntut ilmu. Dan yang ke-8, jangan sombong. Tingkatan orang yang berilmu ada 3. Ia akan merasa sombong apabila ia merasa paling berilmu, padahal ilmu yang dia dapat belumlah seberapa. Dan yang kedua, ia akan tawadu, yakni orang-orang yang rendah hati meskipun ia sadar ia lebih berilmu. Dan yang ketiga, ia akan merasa bodoh karena ia menyadari ia semakin banyak ilmu yang ia dapat, maka banyak pula yang ia tidak ketahui. Itulah tadi beberapa adab harus diterapkan dalam menuntut ilmu. Puncak menuntut ilmu adalah akhlak yang sempurna, akan terbentuk dari adab yang baik yang diterapkan dalam menuntut ilmu. Adapun hadis Rasulullah, Bismillahirrahmanirrahim. Unzur man qala wa la tanzur man qala. Artinya, lihatlah apa yang disampaikan, jangan lihat siapa yang menyampaikan. Semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cukup sekian ceramah pada hari ini yang saya sampaikan. Jika ada kesalahan kata maupun, saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya ucapkan terima kasih.